أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin, buah karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala, pagi hari ini insyaallah melanjutkan pembahasan mengenai ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mulia. Semua ibadah itu mulia, tapi ada yang lebih mulia dibanding yang lain. Misalnya tauhid itu lebih mulia daripada salat. Misalnya birrul walidain lebih mulia daripada salat sunnah. Jadi semua ibadah itu mulia dan agung, namun sebagian lebih mulia daripada sebagian yang lain. Kenapa perlu untuk memahami ibadah yang paling agung dari semua yang agung itu? Karena skala prioritas dalam beribadah mengharuskan kita mendahulukan yang lebih mulia atas yang mulia. Sehingga dalam pembahasan lain Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara bentuk ketertipuan seseorang, bahwa seseorang ditipu oleh iblis ketika dia melakukan yang mulia dengan mengabaikan yang lebih mulia. Ternyata itu bukan keuntungan tetapi kerugian, bahwa Anda melakukan yang baik tapi dengan meninggalkan yang lebih baik. Misalkan Anda sibuk berzikir sementara sedang berlangsung kajian ilmiah. Kesibukan Anda dengan zikir itu hukumnya baik, tapi dengan meninggalkan kajian ilmiah yang lebih baik. Karena kajian ilmiah secara umum hukumnya wajib, lantas kesibukan Anda dengan zikir itu hukumnya hanya sunnah. Anda sibuk dengan yang sunnah hingga mengabaikan yang wajib. Ini ketertipuan. Anda tidak sedang untung, tapi Anda sedang menguntungkan iblis. Jadi ada 6 tingkatan waswasil khannas. Salah satunya adalah sibuk dengan yang baik sehingga meninggalkan yang lebih baik. Nah, inilah bobot pembahasan ini. Kenapa mesti kita memahami mana ibadah yang paling mulia, agar kita tidak terjebak dalam waswasil khannas, yakni melakukan yang baik tapi dengan meninggalkan yang lebih baik. Mengenai ibadah yang paling agung, yang paling mulia, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 4 pandangan. Dia akan menyebutkan 1, 2, 3, 4, dan di akhir nanti dia akan menyebutkan pendapat yang lebih kuat. Mungkin di antara antum ada yang berpikir, kalau dari 4 pendapat ini ternyata hanya 1 pendapat yang kuat, kenapa tidak pendapat yang kuat itu saja yang disebutkan?
Misalnya pendapat 1, 2, dan 3 ini pendapat lemah, ya nggak usah disebutkan saja, langsung saja menyebutkan pendapat yang lebih kuat. Kenapa tidak seperti itu? Ini malah Imam Ibnu Qayyim menyebutkan pendapat pertama, kedua, ketiga, keempat, baru kemudian dia pilih hanya satu. Jamaah sekalian, inilah yang dinamakan dengan manhaj ilmiah. Karena mengetahui pendapat yang kuat itu adalah ilmu. Tapi mengetahui pendapat yang lemah itu juga ilmu. Mengetahui pendapat yang kuat adalah ilmu, tapi memahami pendapat yang lemah, berikut apa kelemahannya, itu pun ilmu. Baik, bandingan masalah. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, beliau menuliskan hadis-hadis yang sahih, tapi banyak juga hadis-hadis yang dhaif. Anda berpikir kenapa hadis yang dhaif ini ditulis juga? Jawabannya karena memahami dan mengetahui hadis yang sahih adalah ilmu. Tapi mengetahui hadis yang dhaif juga ilmu. Bahkan tidak sempurna orang yang mengetahui hadis sahih kalau dia tidak mengetahui hadis yang dhaif. Enggak sempurna Anda mengetahui pendapat yang kuat kalau Anda enggak tahu apa pendapat yang lemah. Pendapat terkuat, lantas mana pendapat lemahnya? Oh, itu agak-agak ya lucu gitu ya. Pendapat terkuat dalam masalah ini adalah ini. Oke, kalau itu pendapat terkuat, mana pendapat yang paling lemah? Yang kedua ini disebutkan Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Muqaddimatut Tafsir. Betapapun satu pendapat itu lemah, tetap harus disampaikan karena boleh jadi satu pendapat lemah dalam pandangan saya, tapi ternyata ada orang lain yang punya ketajaman berpikir sehingga dia menemukan alasan bahwa pendapat lemah menurut saya ternyata itulah pendapat yang lebih kuat. Jadi pendapat lemah dan pendapat kuat itu ijtihad. Ketika di sini misalnya Ibnu Qayyim mengatakan pendapat yang kuat adalah pendapat A, itu ijtihad dia. Maka dia harus tetap menyebutkan pendapat lemah lainnya, karena boleh jadi nanti akan datang ulama lain melakukan kaji ulang dan ternyata pendapat yang lemah itulah pendapat yang kuat. Nah, maka oleh sebab itu betapapun satu pendapat memiliki kelemahan, tetapi di dalam kondisi belajar itu wajib disampaikan. Kecuali kalau di WhatsApp mungkin nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau di majelis ilmu seperti ini, perbedaan pendapat harus disampaikan. Mana yang lemah dijelaskan, mana yang kuat dijelaskan. Ini namanya manhaj ilmi. Baiklah, berikutnya jamaah sekalian, pendapat pertama, ibadah yang paling agung adalah ibadah yang paling berat. Ibadah yang paling sulit. Mana dalilnya? Di antara dalilnya Nabi SAW bersabda, wa dirwatu sanamihil jihad. Ajaran yang paling tinggi dalam Islam adalah jihad. Kenapa? Karena jihad ini adalah ibadah yang paling berat. Di antara dalil, ini dalil yang kedua, bahwa ibadah yang paling agung adalah ibadah yang paling berat. Ayat terakhir dalam surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah akan kami berikan hidayah menuju jalan-jalan kami. Maka Allah memberikan hidayah berdasarkan kesungguhan. Di mana kesungguhan? Jawabannya pada ibadah yang berat. Ibadah yang ringan tuh gak perlu sungguh-sungguh jadi. Tapi ibadah yang berat membutuhkan kesungguhan untuk bisa dijalankan. Nah, lalu alasan yang ketiga adalah alasan logika.
bahwa ibadah yang berat adalah ibadah yang paling mulia, karena di situ terdapat dua ibadah. Ibadah yang pertama adalah ibadah itu sendiri. Ibadah yang kedua adalah kesungguhan dan mujahadah. Contoh, ibadah yang paling berat bagi seorang yang kikir apa? Sedekah. Itu ibadah yang paling berat bagi seorang yang kikir. Nah, ketika dia kemudian berjuang untuk sedekah, sekali lagi sedekah seorang yang kikir adalah perjuangan. Sehingga dia menghimpun dua ibadah. Ibadah pertama dia sedekah, ibadah yang kedua dia berjuang. Baik. Dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, afdhalus sadaqat jahdul muqim. Kata Nabi, sedekah yang paling mulia adalah kesungguhan seorang yang gak punya uang. Seseorang gak punya uang, kebutuhannya pun beban yang sangat berat, namun demikian dia tetap berjuang sedekah. Maka Nabi SAW bersabda, sedekah yang paling agung adalah sedekah yang datang dari kesungguhan orang yang tak punya. Kenapa sedekah tersebut sedekah yang paling mulia? Karena sedekah dari orang yang tidak punya itu sedekah yang muncul dari mujahadah, yang muncul dari perjuangan. Nah, sehingga terhimpun dua ibadah. Ibadah pertama adalah ibadah sedekah, ibadah yang kedua bahwa dia harus berjuang untuk sedekah itu. Inilah pendapat pertama. Ibadah yang paling agung, yang paling mulia adalah ibadah yang paling berat. Sebetulnya masih ada alasan logika, alasan ijtihadi untuk pendapat pertama ini. Apa itu? Tujuan agama ini diturunkan oleh Allah untuk melepaskan manusia dari hawa nafsu. Dan semua ibadah yang berat tidaklah berat karena ibadahnya, tapi karena hawa nafsunya. Sholat witir hanya 1 rakaat misalnya. Sholat witir hanya 1 rakaat misalnya. Apakah ada yang mengatakan 1 rakaat itu berat? Enggak berat. Tapi kenapa banyak yang tak melakukannya? Jawabannya hawa nafsu tidur. Jadi tidak ada ibadah yang berat, tapi banyak ibadah yang terasa berat. Jadi soal rasa. Nah, soal rasa ini adalah hawa nafsu. Nah, maka ketika di sini disampaikan ibadah yang paling mulia adalah ibadah yang paling berat, karena di situ terdapat perlawanan terhadap hawa nafsu. Sementara tujuan umum dari Islam melepaskan manusia dari hawa nafsu. Nah, inilah salah satu alasan ijtihadi juga mengapa ibadah yang paling mulia adalah ibadah yang paling berat. Baik. Pandangan yang kedua, ibadah yang paling berat adalah zuhud. Ibadah yang paling berat adalah zuhud. Kenapa demikian? Nah, ini sama dengan alasan yang terakhir. Karena dunia ini hawa nafsu. Satu-satunya yang melepaskan manusia dari hawa nafsu adalah zuhud. Sehingga apabila seseorang mampu zuhud, dia akan mudah untuk semua ibadah. Orang yang mampu zuhud, dia akan mudah untuk semua ibadah. Karena orang yang zuhud adalah orang yang telah lepas dari jeratan hawa nafsu. Baik.
Kita sudah sampaikan apa yang dinamakan dengan zuhud, bahwa zuhud itu bukan soal angka. Uang saya cuma 5 juta. Sehingga uang Anda 50 juta tidak zuhud lagi. Bukan itu zuhud. Zuhud itu rumah saya kontrakan, kalau rumah Anda gedung. Bukan itu zuhud. Zuhud itu bukan hal-hal yang lahiriah. Tapi zuhud itu adalah hal-hal yang batiniyah. Mudah-mudahan antum masih ingat bahwa Imam Yunus ibn Maisarah, beliau mengatakan zuhud itu ada 3. Tiga-tiganya adalah amalan hati, bukan lahiriah. Yang pertama, zuhud itu bahwa engkau lebih menginginkan apa yang dimiliki Allah ketimbang apa yang dimiliki manusia. Manusia punya uang, Allah punya pahala. Mana yang lebih Anda inginkan? Saya lebih menginginkan yang dimiliki Allah. Manusia punya jabatan, punya rumah mewah, apa yang Anda inginkan? Saya inginkan surga. Inilah zuhud nomor 1. Lebih menginginkan milik Allah ketimbang apa yang ada di tangan manusia. Lebih percaya dengan apa yang di tangan Allah ketimbang apa yang di tangan manusia. Zuhud pertama. Zuhud yang kedua, ketika keadaan Anda antara musibah dengan nikmat sama saja. Di dalam musibah tidak mengeluh, di dalam nikmat tidak lupa diri, sama aja, tenang, nggak berubah. Dalam keadaan musibah, dalam keadaan nikmat biasa aja. Kenapa biasa aja? Ini menunjukkan dalam hati Anda tidak ada dunia. Sebab kalau dalam hati Anda ada dunia, niscaya musibah membuat Anda mengeluh dan nikmat membuat Anda takabur. Tapi ternyata uang Anda 5 triliun tidak membuat Anda terhalangi tetap datang ke masjid, sholat di shaf awal, berlama-lama berzikir. Tapi begitu pun ketika Anda nggak ada uang, Anda nggak kemudian lalu perlu kesah. Maka orang yang sombong dengan uang atau orang yang mengeluh tidak ada uang, ini bukan orang yang zuhud. Karena dua fenomena ini menunjukkan bahwa dunia benar-benar berkuasa dalam hatinya. Seandainya dunia tidak menguasai hati, tidak mungkin ada keluhan dalam musibah. Tidak mungkin ada sombong dan takabur dalam nikmat. Ini zuhud yang kedua. Zuhud yang ketiga, ketika sama saja antara caci dan puji. Dipuji tidak membuatnya maju, dicaci tidak membuatnya mundur. Kenapa? Karena dia beramal untuk Allah Azza wa Jalla, bukan untuk manusia. Ya. Seandainya sesendok saja ada keinginannya terhadap manusia dalam amal, niscaya pujian manusia akan membuatnya semangat. Cacian manusia akan membuatnya jatuh. Tapi ketika misalnya caci dan puji enggak membuat semangat ibadah Anda berkurang atau bertambah, itu zuhud. 3 hal inilah zuhud. Jadi kalau Anda memiliki 3 hal ini, dipastikan Anda telah berada dalam zuhud. Baik jamaah sekalian, ini pandangan yang kedua. Kita masukkan pandangan ketiga sekarang. Halaman 138. Golongan yang ketiga, mereka mengatakan, berpendapat bahwa ibadah yang paling bermanfaat, yang paling agung adalah yang paling bermanfaat, memberi manfaat kepada orang lain. Jadi ada 2 ibadah. Pertama, ibadatun qasirah. Ibadah yang manfaatnya hanya untuk saya saja. Saya baca Al-Quran, manfaatnya untuk saya. Saya zikir pagi, zikir petang, manfaatnya untuk saya. Saya salat tahajud, manfaatnya untuk saya. Ini dinamakan ibadatun qasirah. Ibadah yang manfaatnya terbatas. Lalu ibadah yang kedua dinamakan ibadatun muta'addiyah. Ibadah yang manfaatnya untuk orang lain. Saya jalankan ibadah, tapi manfaatnya untuk orang lain. Misalnya, saya bersedekah, itu ibadah. Tapi manfaat sedekah ini adalah
untuk orang lain. Ini dinamakan dengan ibadatun muta'addiyah. Termasuk misalnya adalah al-itsar, mengutamakan orang lain atas diri sendiri. Hanya ada satu peluang kerja dan kita berdua membutuhkan peluang yang satu ini. Saya tidak lebih berhak, Anda pun tidak lebih berhak. Anak saya 3, anak Anda 3, kontrakan saya 500, kontrakan Anda 500. Jadi saya tidak lebih berhak, Anda pun tidak lebih berhak. Masalahnya kita dua, peluang hanya ada satu. Di sini kemudian Anda melakukan itsar. Apa itu itsar? Mengutamakan dia. Udah kamu aja deh. Udah, siapa tahu kamu lebih membutuhkan. Ini dinamakan dengan itsar. Sedekah yang paling agung, kebaikan yang paling agung adalah itsar. Karena boleh jadi Anda memberi tanpa berkorban. Anda sedekah tanpa berkorban. Dan itsar adalah ketika Anda melakukan kebaikan dengan mengorbankan diri sendiri. Itu itsar namanya. Jadi itsar adalah salah satu ibadah muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya untuk orang lain. Baik. Maka pendapat yang ketiga, apa ibadah yang paling agung? Ibadah yang paling agung adalah ibadah yang manfaatnya untuk orang lain. Tentu kalau tidak ada ibadah yang muta'addiyah, kita melakukan ibadah qasirah. Tapi ketika ibadah qasirah, ibadah muta'addiyah ini bersatu dalam satu waktu, nggak bisa dipisah dalam satu waktu, maka dahulukan ibadah muta'addiyah dan korbankan ibadah qasirah. Salah satu contoh, kebiasaan saya selesai salat asar atau salat zuhur, saya baca Quran 1 juz. Tiba-tiba selesai sholat zuhur, ada jenazah. Tentu saya ikut menyolatkan, tapi pemakaman pun tidak terlalu jauh. Nah, di sini antara ibadah muta'addiyah dan ibadah qasirah bersatu. Kalau saya tetap melakukan bacaan Quran, kebiasaan saya 1 juz selesai sholat, berarti saya nggak ikut ke makam. Atau saya ikut ke makam tapi saya mengorbankan kebiasaan ini. Jemaah sekalian, mana yang mesti saya dahulukan? Dahulukan ke makam. Kenapa? Karena Anda ke makam itu ibadatun muta'addiyah. Itu ibadah yang manfaatnya untuk orang lain. Adapun Anda baca Quran 1 juz, itu dinamakan ibadatun qasirah, ibadah yang manfaatnya untuk Anda sendiri. Baik. Ini kalau antara kedua-duanya menyatu dalam satu waktu dan tidak bisa dipisahkan sehingga harus ada yang dikorbankan. Maka mana yang perlu dikorbankan? Korbankanlah ibadah qasirah. Ibadah yang terbatas, manfaatnya hanya pada diri sendiri. Yang kedua, penerapan kaidah nomor 3 ini, ketika misalnya saya ingin sungguh-sungguh dalam ibadah, di mana saya letakkan kesungguhan ini? Saya letakkan kesungguhan ibadah itu pada ibadah qasirah, atau saya letakkan kesungguhan itu pada ibadah muta'addiyah? Jawabannya, sungguh-sungguh melakukan ibadah muta'addiyah lebih baik daripada sungguh-sungguh melakukan ibadah yang qasirah. Baik. Di sini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa dalil. Anda lihat 138 di bawah ada hadis, al-khalqu kulluhum iyalullah. Semua ciptaan Allah adalah membutuhkan Allah. Wa ahabbuhum ilaihi anfa'uhum li'iyali. Dan orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang memenuhi kebutuhan orang lain. Ini butuh Allah, saya butuh Allah, Anda butuh Allah, semua orang butuh Allah.
Saya butuh Allah untuk hutang-hutang saya butuh Allah untuk kebutuhan saya butuh Allah untuk beli A saya. Kata Nabi, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah seseorang yang berusaha menutupi kebutuhan orang lain kepada Allah. Si Ali ini apa butuhnya kepada Allah? Dia butuh kepada Allah uang sebesar 5 juta. Dia butuh kepada Allah uang sebesar 5 juta. Baik, dia butuh kepada Allah sehingga dia berdoa. Maka manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah seseorang yang menutupi kebutuhan manusia kepada Allah. Orang ini butuh Allah untuk uang. Anda tahu dia membutuhkan bantuan Allah dan Anda datang. Anda berikan 5 juta itu. Karena Anda tahu dia sedang memintanya kepada Allah, lalu Anda datang memberikannya. Inilah manusia yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Oke. Contoh lain misalnya Anda tahu ini namanya A. Si A ini sedang dizalimi. Lalu dia minta keadilan kepada Allah. Ya Allah, keadilan hanya di tangan-Mu. Kasih sayang hanya ada padamu. Berikan aku keadilan, lepaskan aku dari kezaliman. Orang ini membutuhkan Allah untuk keadilan. Kebetulan Anda seorang hakim atau Anda seorang pengacara, maka Anda berjuang memenuhi kebutuhan laki-laki yang selalu dia minta kepada Allah. Kata Nabi SAW, manusia yang paling dicintai Allah, seseorang yang menutupi kebutuhan orang lain yang selalu dia mintakan kepada Allah. Ingat, ada 2 orang yang butuh ini. Terkadang butuh tapi meminta kepada manusia. Ini bukan suatu yang terpuji kecuali darurat, gitu ya. Lalu yang kedua, inilah yang luar biasa. Ada orang yang sangat butuh, namun mereka tutup mulut untuk manusia. Tapi mereka bentangkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang sangat luar biasa. Orang seperti ini yang disanjung Allah dalam Al-Quran. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak meminta kepada manusia, tutup mulut untuk manusia, tapi mereka terus menerus berbicara dengan Allah melalui doa. Ya Allah, aku dalam keadaan sulit. Ya Allah, aku dalam keadaan butuh. Ketika Anda harus membantu seseorang yang sulit dan minta kepada manusia, seseorang yang sulit dan minta kepada Allah, mana yang mesti Anda bantu? Dahulukanlah orang yang sulit dan meminta kebutuhannya kepada Allah. Ini yang dimaksudkan Nabi dalam hadis. Karena Nabi SAW bersabda, al-khalqu kulluhum iyalullah. Semua manusia membutuhkan Allah. Ini membutuhkan Allah untuk keadilan, ini membutuhkan Allah untuk kebahagiaan, ini membutuhkan Allah untuk hutang piutang. Maka manusia yang paling dicintai Allah, seseorang yang membantu orang lain yang sedang meminta kebutuhannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dahulukan itu jamaah sekalian. Dahulukan itu. Baik. Kadang-kadang berbuat baik itu Anda nggak perlu punya uang, tapi Anda cerita kepada orang yang punya uang. Kemarin hari Jumat, selesai asar, saya ketemu dengan seorang, hutangnya banyak. Hutangnya sekitar 200 jutaan. Ketemu dengan kawan saya bilang, mohon maaf saya cerita. Kata dia, silakan. Ini kawan saya ini guru ngaji. Guru ngaji, yang kan ada gajinya guru ngaji. Nggak ngerti guru ngaji itu tanggal muda, tanggal tua. Anak-anaknya banyak dan dia terlilit hutang. Kawan saya satu bilang, berapa banyak Ustaz? Sekitar 200 juta. Saat itu juga dibayar. Udah sekarang saya mana teranunya ATM. Kasih nomor rekening, di depan saya 200 juta saat itu juga dikasih.
Ya kalau kita sih, kapan waktu kita punya uang 200 juta? Seumur hidup tidak pernah kita punya uang sebanyak itu. Tapi jemaah sekalian yang saya hormati, untuk membantu orang lain, Anda tidak perlu punya uang. Bicaralah kepada orang yang punya uang. Tapi kalau Anda tahu orang lagi kesulitan, bicara kepada orang punya uang pun Anda tidak mau, Anda itu orang yang salah. Maka Anda lihat dalam surat Al-Ma'un, salah satu pendusta dalam agama ini adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak mau menganjurkan memberi makan. Memberi makan gak mampu, menganjurkan pun tidak mau. Kalau menganjurkan Anda gak mau, padahal memberi Anda gak mampu, sudah, Anda itu yukadzibun, Anda itu pendusta agama. Oleh sebab itu, semua kesulitan orang yang Anda tahu amanah. Kabarkan kepada orang yang amanah juga. Sampaikan kepada orang yang punya kemampuan. Ingat, kalau Anda punya kawan yang kaya, jelas uang itu kebutuhannya berlebih. Kamu berapa uang kamu? Saya punya uang sebanyak 3 triliun. Ya perut kecil itu gak mungkin habis 3 triliun. Kebutuhan-kebutuhan Anda, kelebihan kebutuhan Anda bukan milik Anda. Gitu kan? Maka kabarkanlah kesulitan kepada orang seperti ini. Coba sekalian yang saya hormati. Ini di sini hadis Nabi SAW. Hadis ini, al-khalqu kulluhum iyalullah. Semua manusia membutuhkan Allah. Wa ahabbuhum ilaihi anfa'uhum li'iyali. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah seseorang yang menutupi kebutuhan orang yang sedang sampaikan kebutuhannya kepada Allah. Hadis ini hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Di sini ada catatan kaki Anda bisa lihat. Tapi ketika kita bicara hadis dhaif, ada 2 kemungkinan atau 3 kemungkinan. Apakah hadis itu dhaif dalam riwayat saja, tetapi maknanya sahih? 1. Atau hadis itu maknanya batil meskipun riwayatnya sahih. Masa iya? Iya, bisa terjadi kan? Maknanya salah, riwayatnya sahih. Ambil contoh misalnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah meminang Maimunah Zainab di sewaktu beliau sedang ihram. Hadis Ibnu Umar, Rasulullah menikahi Zainab dalam keadaan ihram. Hadis ini sahih dalam riwayat Bukhari Muslim, tapi maknanya keliru. Kenapa keliru maknanya? Karena Ibnu Umar menceritakan seperti itu. Sementara Rafi' yang menjadi macomlang pernikahan Rasulullah itu mengatakan tidak. Rasulullah tidak menikahi Zainab di bulan sewaktu ihram. 2 keterangan yang berbeda, sama-sama riwayatnya sahih. Riwayat Ibnu Umar ini dhaif bukan dari segi riwayat, tapi dari segi makna. Yang ketiga, kadang-kadang hadis itu dhaif riwayatnya, dhaif pula maknanya. Makanya ini hadis seperti ini kajian yang menyeluruh. Saya kira ada sebagian orang, bukan orang awam saja, tapi bahkan orang yang baru belajar 1 meter. Karena orang yang belajar 1 meter itu berasa 50 km. Orang yang belajar 50 km itu yang justru merasa saya punya ilmu 1 meter. Paham maksudnya? Orang yang baru belajar merasa ulama, tapi justru ulama itu sendiri berasa baru belajar. Maksud saya begini, saya sering dengar, mudah-mudahan bukan saya, seorang mengatakan, oh ini gak ada dalilnya, oh ini gak ada hadisnya. Kata-kata seperti itu hanya layak bagi seorang ulama. Kenapa? Ketika Anda ingin menafikan dalil, gak ada dalilnya, gak ada hadisnya. Untuk menafikan dalil perlu ditanyakan, Anda udah baca berapa ribu buku, berapa ratus buku? Kalau Anda hanya mampu membaca kitab-kitab terjemahan saja, tiba-tiba Anda katakan ini gak ada hadisnya.
Anda ini terlalu berlebihan. Tidak boleh seperti itu. Menafikan dalil membutuhkan kajian yang lama, kajian yang banyak. Tapi kalau misalnya Anda baca sebanyak 100 referensi, 300 referensi, dan ternyata tidak ada dalil, Anda boleh mengatakan gak ada dalilnya. Tapi kalau bacaannya baru terjemahan, Anda katakan gak ada dalilnya, Anda berlebihan. Mestinya Anda bilang, saya belum tahu dalilnya. Itu yang benar. Itu yang benar. Waduh, saya belum tahu dalilnya tuh. Itu jawaban yang pas buat orang seperti saya, buat orang seperti antum juga. Karena yang mengatakan gak ada dalilnya, ya, kayaknya jarang lah ya. Orang yang sudah melakukan, kamu udah berapa lama ngaji? Masalah ini saya sudah pelajari selama 3 bulan intensif dan saya nggak menemukan dalilnya. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan, kalau Anda yang membantah pendapat saya, ini pendapat saya, silakan bantah. Saya kasih Anda waktu 3 bulan belajar untuk membantah pendapat saya. Jadi maksud saya adalah, kalau Anda udah belajar misalnya 3 bulan mengkaji satu masalah dan ternyata nggak ada dalilnya, sudah katakan tidak ada dalilnya. Tapi kalau belajar 5 menit lalu Anda katakan nggak ada dalilnya, ada kelebihan sekali. Jadi bedakan itu jamaah sekalian, tidak ada dalilnya. Ini hanya ulama yang ngomong seperti ini. Ada pernah orang yang memiliki 2 tetes ilmu ulama, harusnya ngomongnya nggak begitu. Ngomonglah, waduh saya belum ketemu dalilnya. Bukan tidak ada dalilnya, sayanya belum ketemu. Tawaduklah, rendah hatilah, supaya ilmu jadi berkah. Baik jamaah sekalian, kembali kepada hadis ini. Hadis ini dhaif dalam periwayatan, tetapi maknanya sahih. Maknanya sahih karena hadis ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama, al-khalqu kulluhum iyalullah. Semua manusia membutuhkan Allah. Bukankah ini sahih? Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Lalu di sini Nabi bersabda, wa ahabbuhum ilaihi anfa'uhum li iyali. Manusia yang paling dicintai Allah adalah seorang yang paling bermanfaat untuk kebutuhan orang lain. Bukankah ini sahih? Karena dalam hadis Abdullah bin Amr, diriwayatkan At-Tabrani dan lain-lain, disahihkan Ahmad Syakir dan lain-lain, dihasankan Syekh Albani, kata Nabi sallallahu, ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah seseorang yang paling bermanfaat untuk Allah. Jadi kesimpulan, hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani ini meskipun bermasalah dalam periwayatan, tetapi sahih dari segi makna. Halaman 139, mereka juga berargumentasi bahwa amalan ahli ibadah terbatas untuk dirinya, sedangkan amalan pemberi manfaat meluas kepada orang lain, di mana letak yang satu dibandingkan dengan yang mereka bukan. Karena itu keutamaan alim dan orang ahli ibadah bagaikan keutamaan rembulan dan bintang. Ini alasan yang kedua. Kenapa ibadah yang paling mulia adalah ibadah yang bersifat manfaat untuk orang lain? Kata mereka, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawkab. Keutamaan orang yang berilmu atas seorang ahli ibadah seperti perbedaan antara bulan dan bintang-bintang. Orang yang berilmu, engkau adalah bulan. Saya yang hanya sekedar ahli ibadah, saya hanya bintang. Kata Nabi, orang berilmu itu adalah bulan. Cahayanya untuk semua. Tetapi orang yang sekedar ahli ibadah itu cuma bintang. Karena cahayanya hanya untuk dirinya sendiri. Dua-duanya bercahaya. Orang berilmu bercahaya, yang ahli ibadah juga bercahaya. Tapi cahaya orang berilmu itu cahaya untuk orang banyak, karena dia adalah rembulan. Dan cahaya saya yang hanya sekedar ahli ibadah, kalaupun saya ahli ibadah, cahaya saya hanya untuk diri saya, nggak bisa untuk orang lain.
Jadi ingat, karena Nabi mengatakan ahli ibadah itu bintang, cahayanya hanya untuk dirinya sendiri. Nah, ini tantangan untuk kita semua untuk banyak belajar. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW lebih mengutamakan orang yang berilmu. Kenapa? Karena dia memiliki manfaat. Dalil yang ketiga masih halaman 139 adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "La an yahdiya bikallahu rajulan wahidan khairun laka min humarin ni'am." Terjemahan secara bebasnya, sekiranya engkau menjadi hidayah bagi orang lain, itu jauh lebih baik daripada engkau memiliki kendaraan yang paling mewah. Kendaraan paling mewah anggaplah kuda yang bernama Ferrari. Itu yang paling mewah? Iya. Kata Nabi SAW, engkau menjadi hidayah untuk satu orang lebih baik daripada kendaraan paling mewah. Oh, kendaraan paling mewah itu jet. Zaman Nabi belum ada jet pribadi. Ya, itu ibadah paling mewah. Oh, itu harta paling mewah. Tapi kata Nabi, satu orang dapatkan hidayah melalui kamu wahai Ali, itu jauh lebih baik daripada kendaraan termewah. Kenapa demikian? Karena ketika Anda jadi manfaat, menjadi hidayah bagi orang lain, itu berarti Anda bermanfaat untuk orang lain. Dalil yang keempat, di sini masih halaman 39, hadis Nabi sallallahu man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man ittaba'ahu min ghairi an yunqas min ujurihim syai'. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya, mengikutinya. Ya, misalnya Anda tuliskan pesan kebaikan. Ya, misalnya Anda tidak akan keluar dari kesulitan kecuali Anda memperbaiki ibadah kepada Allah. Karena kesulitan Anda bukan kekuatan Anda, tapi kekuatan Allah. Anda tuliskan pesan ini, Anda sebar di Facebook, Anda sebar di WhatsApp misalnya. Ternyata Masya Allah, karena Anda tuliskan pesan ini karena Allah, Anda tidak tuliskan pesan ini untuk diri Anda. Makanya kalau udah habis nulis pesan, tidak perlu lihat orang yang lain, dan tidak perlu dibantah orang-orang yang seolah-olah mengkritik. Orang-orang yang seolah mengkritik, abaikan saja. Tuliskan pesan di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, setelah itu pergi. Ada yang memuji berapa like-nya, nggak usah lihat-lihat. Ada nggak orang yang coba ngajak adu argumentasi, nggak usah dilihat-lihat juga. Anda tidak melakukan ini untuk manusia. Tapi qadarullah, ketika Anda menitipkan satu pesan dan itu betul-betul karena Allah Azza wa Jalla, Anda akan melihat pesan ini diberkahi oleh Allah untuk manusia. Sebab itu banyak kata-kata indah, tapi hanya indah di telinga, tidak menggerakkan hati seseorang menjadi baik. Karena kata-kata indah ini tidak datang dari keikhlasan. Tapi banyak kata-kata yang sesungguhnya sederhana, tidak masuk kategori indah, apalagi pepatah. Tapi kata-kata sederhana ini menggerakkan hati manusia sehingga menjadi baik karena keluar dari Allah. Saya katakan kepada antum, semua imam di Masjid Nabawi yang mengkoreksi hafalan mereka, seorang syekh yang bernama Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Syekh Ibrahim Al-Akhdar aslinya pembalap motor cross. Itu aslinya. Sehingga suatu hari dia pergi ingin balapan ke negeri Eropa. Ketemulah dengan tetangganya, nenek-nenek di Madinah ya. Kata dia, nenek tolong didoakan, saya mau balapan ke Eropa. Pokoknya kalau nanti menang, nenek tak kasihkan hadiah dari Eropa. Kata nenek ini, lele, buat apa kamu ke sana capek-capek? Boleh kamu ngapal Quran saja, ngapain balapan?
Menurut antum kata nenek-nenek ini kata-kata indah enggak? Enggak. Tapi selama balapan di Amerika, Syekh Ibrahim ini terngiang terus. Ngapain kamu balap? Ngapal Quran aja. Jauh-jauh ke Amerika balapan buat apa? Mau yang hafal Quran sana ke masjid. Enggak ada indahnya kata-kata nenek ini, tapi datang dari hati. Datang dari hati yang ikhlas. Datang dari hati yang menginginkan kebaikan untuk orang lain. Sepanjang berlangsung balapan, gak pernah lupa dengan kata-kata nenek ini. Akhirnya balik ke Madinah, ke rumah, dia siap-siap, dia pamit orang tua, bapak ibu saya pergi menghafal Quran. Dia pergi ke Masjid Nabawi selama 2 tahun tidak pulang ke rumah, sedetik pun gak pulang. Selama 2 tahun. Setelah 2 tahun dia pulang ke rumah dalam keadaan hafalannya sempurna 30 juz, bukan cuma sempurna, tetapi mutqin, mantap 30 juz. Jadi maksud saya, kata-kata nenek tadi jauh dari indah, nggak ada indahnya sama sekali. Tapi kata-kata itu keluar dari hati. Kata-kata itu datang dari keikhlasan. Kata-kata yang datang dari keikhlasan, coba lihat bagaimana daya ubahnya. Dan saya ingin katakan kepada antum, nenek itu tadi udah wafat. Berapa orang penghafal Al-Quran di Madinah, semuanya dibimbing oleh Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Anda bayangkan nenek tua itu, nenek yang telah wafat itu, betapa sejuknya dia dikubur itu. Kata-kata sederhana yang gak membutuhkan waktu lebih dari 1 menit menghasilkan ratusan hafal Quran di Madinah. Dan standar ini Syekh Ibrahim Al-Akhdar yang digunakan untuk semua imam-imam Masjid Nabawi. Standar beliau sampai sekarang. Nah, jadi maksudnya adalah kata-kata Nabi Sallam, orang yang dapatkan hidayah melalui engkau dapatkan pahala sejumlah orang yang mengikutinya, sejumlah orang yang menerimanya. Baik, inilah pandangan yang keempat. Ibadah yang paling agung adalah ibadah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Pandangan yang ketiga maksud saya. Pandangan yang keempat, di sini masih banyak dalil, kita lewati saja. Halaman 141. Golongan keempat, mereka berkata sesungguhnya ibadah paling utama ialah beramal untuk mencari ridho Allah pada setiap waktu sesuai dengan tuntutan waktu. Ini istilah ulamanya dinamakan ibadatul hal. Apa itu ibadatul hal? Ibadah sesuai situasi dan waktu. Ibadah sesuai dengan situasi dan waktu. Di sini Imam Ibnu Qayyim memberikan beberapa contoh. Kita coba lihat misalnya, ibadah paling utama pada masa jihad adalah berjihad. Meskipun harus meninggalkan wirid-wirid. Wirid-wirid itu artinya ibadah-ibadah kebiasaan. Oh, saya ini punya kebiasaan salat malam. Saya ini punya kebiasaan baca Quran sehari 1 juz. Kalau saya berjihad, ini kebiasaan-kebiasaan ini akan korban. Kata Imam Ibnu Qayyim, bukankah situasi sekarang situasi jihad? Ibadah yang sesuai dengan situasi itulah ibadah yang paling mulia, walaupun harus mengorbankan wirid. Artinya ibadah yang menjadi kebiasaan. Ini namanya ibadah apa tadi? Ibadatul hal. Contoh yang kedua, pada waktu kedatangan tamu yang lebih utama adalah memenuhi hak-hak tamu daripada sibuk zikir dan yang mustahab, yang sunnah. Saya sedang zikir, sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba datang tamu. Berarti situasi saya adalah situasi sedang bertamu. Ibadatul hal menuntut saya mengorbankan zikir untuk menjalankan ibadah sesuai dengan situasi. Situasi bertamu, ibadah berarti memuliakan tamu, berikan minum, berikan hidangan sederhana.
Contoh yang ketiga, pada waktu sepertiga malam yang terakhir yang lebih utama adalah melakukan salat lail, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir dan beristighfar. Karena Allah turun ke langit pertama, lalu Allah mengatakan, siapa yang ibadah aku terima, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang istighfar aku terima. Maka ibadah yang sesuai dengan sepertiga terakhir, tiga ibadah ini, ibadah yaitu salat, istighfar, kemudian yang kedua, yang ketiga adalah berdoa. Maka di sepertiga terakhir malam, gitu ya, Anda nggak perlu sibuk dengan yang lain-lain, sibuklah dengan ibadah di situasi itu. Baik. Contoh berikutnya, pada waktu mendidik pelajar dan mengajar orang-orang yang nggak ngerti, yang lebih utama adalah mengkonsentrasi pada pengajaran, menunaikan dengan baik. Ini kekeliruan terjemah, karena yang betul di sini adalah istirsyad. Yang benar, ketika ada orang yang ingin mendapatkan pelajaran, minta diajari, dan saya sedang ngaji, saya sedang tilawah misalnya, tiba-tiba ada yang minta diajari. Beliau mengatakan, situasinya situasi belajar, dahulukan ibadah yang sesuai dengan situasi, walau dengan mengorbankan apa yang menjadi kebiasaan. Kemudian beliau menyebutkan contoh, pada waktu ada azan, yang lebih utama adalah meninggalkan wirid yang dibaca untuk menjawab azan. Saya sedang baca Quran, tiba-tiba Pak untung azan, hafizallah. Wah, ini tanggung sekali, satu halaman lagi. Saya terus saja baca Quran. Anda salah. Mestinya apa? Tinggalkan Al-Quran dan jawab azan. Kenapa demikian? Karena situasinya adalah sedang azan, dan ibadah yang lebih utama ibadah sesuai dengan situasi. Kalau Anda ingin bahasa yang lebih berbeda, Anda baca Quran itu ibadah umum. Bisa sekarang, bisa nanti, bisa besok. Tapi kalau jawab azan ini kan gak bisa nanti Anda sampai di rumah. Sampai di rumah aja saya jawab azan. Azan siapa? Tapi kalau baca Quran, sekarang Anda baca Quran sewaktu ada azan, tapi nanti kan di rumah Anda bisa baca Quran juga. Maka baca Quran Anda itu waktunya umum, tapi menjawab azan ini waktunya terbatas. Oleh sebab itu, dahulukan itu. Saya masuk dari poin yang keempat ini untuk menjawab pertanyaan yang sering terdengar di kalangan masyarakat. Teman-teman ngaji, sekarang menunjukkan tanggal 27 Syawal, berarti sisa 3 hari lagi. Ya, anggaplah misalnya sekarang tanggal 24 Syawal, berarti sisa 6 hari lagi. 6 hari lagi sisa, itu berarti cukup untuk puasa Syawal. Tapi kemarin saya pulang kampung, ada qadha 2 hari. Kalau saya qadha dulu baru puasa Syawal, berarti puasa Syawal saya ini kurang 2 hari. Mana saya dahulukan? Saya dahulukan puasa Syawalnya, atau puasa Syawal ini saya korbankan untuk qadha dulu? Jawabannya jamaah sekalian, dahulukan Syawal. Kenapa? Karena qadha itu waktunya umum selama setahun, tapi waktu Syawal itu waktunya khusus. Yang kedua, ini sesuai dengan kaidah yang sedang kita pelajari. Puasa Syawal itu situasinya adalah Syawal. Bulan Zulqa'dah puasa Syawal juga enggak ada. Tapi kalau puasa qadha itu di bulan Syawal boleh, Zulqa'dah boleh, Zulhijjah boleh, bahkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau punya qadha Ramadan yang baru dilaksanakan di bulan Sya'ban. Ini berarti qadha puasa Aisyah radhiyallahu anha baru beliau jalankan nyaris setahun. Sebulan jelang Ramadan baru dia qadha. Nah, ini menunjukkan qadha ini boleh ditunda.
Gimana kalau saya meninggal nggak jadi soal? Oh itu bukan tanggung jawab saya, enggak. Meninggal tanpa mengqadha, dengan keyakinan qadha boleh iya, dia meninggal karena meninggalkan yang dibolehkan, yaitu menunda, bukan meninggalkan puasa. Baik jamaah sekalian. Dan alhamdulillah 3 mazhab, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, ketiga mazhab ini mendukung bahwa kalau puasa Syawal telah sempit waktunya, dahulukan dibandingkan dan ditunda pelaksanaan qadha. Hanya Imam Ahmad saja yang mengatakan tidak boleh puasa Syawal kalau masih ada qadha. Itu pendapat Imam Ahmad seorang diri. Tapi mazhab Imam Ahmad ini mazhab di Saudi, dan guru-guru kita banyak di Saudi. Gitu. Tapi alhamdulillah jemaah sekalian, sesuai dengan kaidah pula bahwa ibadah terbaik adalah ibadah yang paling sesuai dengan situasi. Udah syuruk belum? Sudah. Pembahasan ini sangat panjang. Saya ingin rangkum saja. Pada kesimpulannya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dari 4 pendapat ini yang paling kuat adalah pendapat yang terakhir. Cuma sekalian, kalau antum mengikuti tulisan-tulisan ilmiah Imam Ibnu Qayyim, biasanya beliau selalu menuliskan pendapat terkuat itu di akhir. Kalau Anda dan saya disuruh bikin tulisan ilmiah tentang 10 perbedaan pendapat, mungkin masalah pertama pendapat terkuat ada di nomor 1. Masalah kedua pendapat terkuat ada di tengah. Masalah ketiga pendapat terkuat saya tulis di akhir. Jadi kita sistem penulisan ilmiah ngaco. Imam Ibnu Qayyim tak begitu. Berapa kali pun beliau menuliskan perbedaan pendapat, selalu pendapat terkuat itu adanya di akhir. Di sini begitu, nanti begitu, selanjutnya begitu. Ada kapanpun, berapapun perbedaan pendapat, selalu pendapat terkuat ditulis di awal, di akhir. Baik. Dari 4 pendapat ini, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat terakhir, bahwa ibadah yang paling ibadah yang paling agung adalah ibadah yang terakhir. Ibadah yang paling sesuai keadaan. Apa alasannya? Kata Imam Ibnu Qayyim, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 mereka hanya memiliki ibadah khusus. Yang kedua dia hanya memiliki ibadah zuhud. Yang pertama dia hanya memiliki ibadah yang berat. Yang ketiga dia hanya memiliki ibadah yang bermanfaat. Tapi orang yang memiliki pendapat yang ketiga, yang terakhir, dia akan memiliki semua ibadah. Sehingga ibadah itu terhimpun lebih banyak pada pendapat yang keempat. Nah, itulah alasan terkuat. Pendapat keempat ini pendapat yang lebih kuat. Insya Allah yang akan datang halaman 145 adalah mengenai ini kekuatan judulnya kurang tepat. Halaman 145, judul yang tepat adalah hikmah ibadah. Ibadah itu ada hikmahnya atau enggak? Nah, itu yang akan dibahas pada halaman 145 insyaallah taala. Ya, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilakan. Tanggal berapa ini? Tanggal 16. Hah? 16.
Apakah ada sunnahnya sholat Jumat memakai baju warna putih? Ya, jawabannya iya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, berpakaian indahlah kalau kalian sholat ke masjid. Dianjurkan ke masjid berpakaian indah, jangan pakai baju partai, ya, atau baju-baju sales. Lalu mengenai baju indah itu tidak dijelaskan dalam ayat surat Al-A'raf yang tadi saya bacakan. Tetapi Nabi kita menjelaskan dalam hadis lain, Inna min khairi thiyabikumul bayad, pakaian terindah kalian adalah warna putih. Maka gunakanlah warna putih itu, wa kaffinu biha mautakum, dan kafani pula lah yang mati di antara kalian dengan warna putih. Kenapa warna putih warna paling indah? Karena menunjukkan bersih. Kalau bajunya coklat, itu mau belang-belang nggak kelihatan. Baik, jadi sehingga yang terbaik adalah warna putih. Apakah benar bahwa kita harus memilih di antara beberapa mazhab sebagai penuntut tuntunan ilmu? Orang yang tidak berilmu wajib bermazhab, tapi tidak wajib satu mazhab. Kalau ada yang bilang nggak boleh bermazhab, itu berlebihan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini 2 kali dalam Al-Quran Allah sebutkan, suruh kita bertanya kepada orang berilmu. Tentu jawaban orang yang berilmu itu yang akan saya jalankan. Bukankah itu berarti Anda telah mengambil mazhab dia? Misalnya saya ini orang berilmu, misal saja Anda nggak tahu nih jari-jari digerakkan atau tidak. Al-Quran berkata, tanyakan orang berilmu. Anda tanyakan saya, misalnya saya orang berilmu, saya bilang, oh itu yang betul tidak digerak-gerakkan. Bukankah jawaban saya ini yang Anda jalankan? Itu berarti Anda bermazhab dengan mazhab saya. Maka oleh sebab itu wajib hukumnya bermazhab, tapi tidak wajib satu mazhab. Kekeliruan dalam hal ini 2. Orang mengatakan gak wajib bermazhab, itu salah total. Bukan salah kecil, itu salah besar. Kesalahan kedua, orang yang mengatakan harus mazhab Syafi'i, gak boleh yang lain. Ini pun salah fatal juga. Bukan salah kecil, salah besar ini. Karena kalau Anda bilang wajib mazhab Syafi'i gak boleh yang lain, seolah-olah seluruh kebenaran ada dalam mazhab Syafi'i. Padahal manusia punya kelemahan, punya kekurangan. Dalam banyak masalah Imam Syafi'i benar, dalam banyak masalah Imam Malik lebih benar. Jadi wajib bermazhab, tapi tidak wajib dengan satu mazhab. Apakah benar nanti di akhir zaman kita akan disusun pada kelompok masing-masing mazhab? Ya enggak juga sih. Alhamdulillah di akhir zaman ini justru bebas, bebas. Jadi enggak benar di akhir zaman kita disusun pada kelompok masing-masing mazhab, enggak benar. Di Masjidil Haram sebelum dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab muncul, salat selalu 4 kali. Salat pertama sesuai mazhab Malik, salat kedua sesuai dengan mazhab Syafi'i. 4 kali salat. Akhirnya begitu datang Muhammad bin Abdul Wahab, mereka mendirikan negara Saudi, barulah dihentikan kebiasaan salat 4 kali. Akhirnya digunakanlah salat sesuai dengan mazhab Imam Ahmad. Digunakan mazhab Ahmad tanpa menafikan yang lain. Oh, saya tetap ingin mazhab Syafi'i, silakan saja. Baik. Dalam melakukan salat, bolehkah kita menerapkan beberapa mazhab yang berbeda? Boleh, asal Anda menerapkan beberapa mazhab berdasarkan dalil. Contoh misalnya, Allahu Akbar,
Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah jahar sesuai mazhab Syafi'i. Kenapa? Pendapat saya mazhab Syafi'i lebih kuat. Kenapa? Mazhab Syafi'i lebih kuat karena Syafi'inya? Oh enggak. Karena ada hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah mencontohkan salat Nabi lalu dia menjaharkan bismillah. Abu Hurairah menjaharkan bismillah lalu beliau mengatakan salatku adalah salat yang paling mirip dengan Nabi. Sehingga dalam baca Fatihah Anda ikut mazhab Syafi'i. Baik. Tapi masalah jamaah sekalian, ketika Anda duduk di tasyahud, Anda menggunakan mazhab Ahmad. Salat 2 rakaat mestinya tawarruk, Anda tetap iftirash. Kenapa? Menurut saya itu yang lebih kuat. Karena Imam Ahmadnya, bukan karena dalilnya. Anda gabungkan dalam beberapa mazhab dalam satu salat, ini istilah ilmiahnya dinamakan talfiq. Apa namanya? Apa itu talfiq? Menggabungkan beberapa mazhab dalam satu ibadah. Bolehkah itu? Boleh, tapi dengan pertimbangan dalil. Maka Anda boleh melakukan tadi kalau Anda mampu mengkaji dalil. Boleh itu ya, enggak terlarang. Berikutnya, saya menabung di bank syariah dengan sistem mudharabah. Apakah bagi hasilnya boleh untuk membayar kursus tahsin atau membeli buku-buku agama? Ya kita husnuzon aja bahwa mudharabah yang ada di bank syariah itu memang syariah. Mudharabah yang ada di bank syariah itu memang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi silakan ambil bagi hasilnya, boleh Anda makan, boleh untuk Anda manfaatkan, atau boleh juga untuk Anda sedekahkan. Karena pada dasarnya hasil mudharabah adalah halal. Apakah mudharabahnya benar atau enggak itu enggak usah Anda kaji, Anda repot nanti. Ya. Pokoknya kalau dia bilang mudharabah, kembalikan kepada hukum mudharabah yang asli, yaitu halal. Jadi silakan. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.